macet lagi. Hampir 5 abad permasalahan kemacetan kota Jakarta tidak kunjung usai. Padahal kalau kita lihat, berbagai macam kebijakan mulai dari mewajibkan ASN Pemprov Jakarta untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu sampai ganjil genap. Katanya belum mampu mengurai kemacetan yang ada di Jakarta. Menjadi kota dengan peringkat ke-29 termacet di dunia pada tahun 2023. Lantas apakah Jakarta dapat berbenah hingga terbebas dari kemacetan? Halo warga sipil sekalian, pada video kali ini kami akan membahas masalah rendahnya penggunaan transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta, di mana tujuannya adalah untuk menjelaskan permasalahan pembangunan yang mungkin terjadi, mengidentifikasikan akar masalahnya dari perspektif komunikasi pembangunan, dan juga menunjukkan solusi menggunakan teori dari social marketing. Jakarta masih jadi salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, tingkat kemacetannya mencapai 44% berdasarkan sumber dari TomTom Traffic Index pada tahun 2023. Perjalanan pendek sekitar 3-5 km bisa memakan waktu hingga 20 menit atau bahkan lebih. Kendaraan pribadi mendominasi sampai 75% perjalanan harian. Meskipun telah tersedia berbagai transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, Transjakarta juga integrasi Jaklingko, masyarakat tetap memilih motor. Hal ini menandakan adanya masalah komunikasi pembangunan. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Saya sendiri sebagai komuter, saya lebih memilih memakai transportasi pribadi seperti motor, karena menurut saya motor itu lebih cepat daripada transportasi umum. Pertama, transportasi umum itu jadwalnya tidak menentu, bisa telat atau bisa lebih cepat. Yang kedua, masih suka bingung dengan perpindahan transportasi umumnya. Bagaimana pindah-pindah dari satu transportasi umum ke transportasi umum lainnya. Dan yang ketiga, jadwal penting itu tidak selalu tersedia. Pertanyaan ini tentu menunjukkan adanya gap informasi. Ketersediaan transportasi publik tidak otomatis membuat masyarakat beralih tanpa komunikasi yang cukup relevan. Melihat dari kacamata komunikasi pembangunan, terdapat beberapa masalah utama. Di antaranya, kampanye transportasi publik yang tidak konsisten. MRT, LRT, dan Transjakarta berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak ada narasi tunggal untuk menjelaskan integrasi. Kedua, komunikasi masih satu arah, di mana masyarakat tidak punya ruang untuk menyampaikan kebutuhannya. Tidak ada dialog antara pemerintah dan juga pengguna. Ketiga, pesan yang disampaikan cenderung terlalu teknis. Informasi krusial yang dibutuhkan oleh para komuter seperti waktu tempuh, kemudahan transit, dan rasa aman tidak tersampaikan dengan baik. 4. Akses informasi masih belum inklusif. Lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pengguna baru seringkali tertinggal karena informasi lebih banyak disebarkan melalui kanal digital. Solusi yang digunakan dalam analisis kami adalah social marketing. Model 4P menjelaskan bagaimana perubahan perilaku bisa didorong lewat strategi komunikasi yang tepat. Melalui produk atau layanan, Dishub harus mampu menjelaskan manfaat dari informasi yang diberikan. Misalnya, waktu tempuh yang pasti dan kemudahan transit. Kalau saya sudah tahu rutenya dengan jelas, informasi penting dapat mudah saya dapatkan, dan saya tidak perlu menunggu terlalu lama, pasti saya akan mempertimbangkan untuk naik transportasi umum daripada transportasi pribadi. Untuk price, pemerintah bisa mengurangi biaya psikologisnya. Misalnya, membuat simulasi perjalanan supaya masyarakat lebih tahu langkah-langkahnya. Atau bisa juga memperlihatkan fitur-fitur keamanan supaya rasa aman yang mereka rasakan kian meningkat ke depannya. Dengan place atau akses, informasi harus tersedia di halte, stasiun, dan lokasi publik. Penjelasannya juga harus secara langsung dan sederhana. Dan terakhir, promotion. Kampanye yang digunakan tentu harus lintas moda dan punya satu pesan yang terintegrasi. Misalnya, menjelaskan perjalanan lengkap dari titik awal sampai titik akhir. Jika ke depannya, model sosial marketing diterapkan secara konsisten, penggunaan transportasi publik tentu bisa kian meningkat. Masyarakat dapat memahami manfaatnya dan merasa prosesnya lebih mudah.
Bahan ini membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup untuk para komuter seperti saya. Video ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan memegang peran penting dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Kalau misalnya kalian pernah ngalamin macet di Jakarta dan sulitnya mungkin berkendara menggunakan transportasi umum, coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar gitu. Siapa tahu dengan opini atau suara kalian, kita bisa membantu pemerintah buat mengevaluasi kebijakan transportasi umum ini ke depannya gitu. Sekian dari aku, Rio, Nida, dan juga Aska. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.